Darurat kekerasan di dunia pendidikan makin banyak terjadi. Kasus tewasnya Timothy Anugrah, mahasiswa Universitas Udayana Bali, yang diduga akibat perundungan menjadi perhatian khusus. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil penelusuran awal, Timothy diketahui melompat dari lantai 2 gedung FISIP. Sebagai tindak lanjut, Universitas Udayana berkomitmen memperkuat program pendampingan dan layanan kesehatan mental mahasiswa melalui unit konseling di tingkat fakultas dan universitas. 6 mahasiswa yang melakukan perundungan diberhentikan dari keorganisasian kampus. Sebuah tindakan indisipliner berujung kekerasan dilakukan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Dirinya menampar siswa diduga kesal usai memergoki siswa yang tengah merokok. Akibat aksi dugaan kekerasan tersebut, ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi mogok masuk sekolah dan akhirnya kembali bersekolah setelah kedua pihak yang berseteru berdamai. Sementara aksi perundungan terhadap 6 siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Para siswa yang masih duduk di bangku kelas 8 di sekolah negeri itu mendapatkan kekerasan fisik dari kakak kelas mereka. Tidak terima anaknya menjadi korban perundungan, ke-6 orang tua siswa melapor ke Polsek Tambun Selatan. Pasca peristiwa tersebut, para korban mengalami masalah psikologis. Korban enggan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah serta cenderung melampiaskan kemarahan kepada orang tua. Di Gerobokan, Jawa Tengah, insiden perundungan atau bullying mengakibatkan tewasnya ABP, seorang siswa SMP. Polisi telah melakukan serangkaian penyidikan, olah TKP, serta melakukan otopsi. Polisi telah periksa 17 saksi yang terdiri dari teman sekolah korban dan 4 orang guru. Polisi juga telah mengumpulkan sejumlah rekaman CCTV yang berada di sekolah. Dari hasil pemeriksaan, polisi telah menetapkan 2 orang tersangka yang merupakan teman sekolah korban dan masih di bawah umur. Apakah deretan kasus perundungan atau kekerasan dalam dunia pendidikan bisa dicegah? Bagaimana peran pihak pendidik dan pemerintah dalam kasus ini? Tim TV One mengabarkan. Ya, Philip, sungguh miris ya. Di zaman sekarang ini ternyata kekerasan di dunia pendidikan atau dengan kata lain bully masih saja terus terjadi dan seolah-olah tidak ada jalan keluarnya gitu. Itu dia, sekolah maupun universitas seharusnya menjadi tempat yang paling aman di Indonesia, di mana juga di sana merupakan tempat untuk memperoleh pendidikan. Namun ternyata sayangnya kasus bullying ataupun perundungan masih marak terjadi begitu, Adik Kumala. Siapa yang harus bertanggung jawab dengan kejadian-kejadian kekerasan dalam dunia pendidikan? Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog. Bu I, selamat pagi. Mbak Hanifah. Selamat pagi, Mbak Hanifah. Selamat pagi. Kemudian ada juga Pak Tantan Hermansyah, sosiolog perkotaan. Selamat pagi, Pak Tantan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Namun sebelum kita membahas dengan para narasumber yang ada di studio, kita juga sudah terhubung dengan ayah Timothy ya, almarhum yang menjadi korban. Ada Pak Lukas Triana Putra. Selamat pagi, Pak Lukas. Pagi, Pak, Bu. Baik, mungkin pertama kami juga ingin mengucapkan turut berduka cita untuk meninggalnya Timothy yang memang diduga mengalami bullying ataupun perundungan. Pak Lukas, kami semua penasaran, Pak. Bagaimana kemudian komunikasi awal Pak Lukas dengan almarhum Timothy seperti apa? Apakah memang ada keluhan ataupun cerita dari Timothy, Pak Lukas? Jadi pertama saya akan dilagaskan kronologi dari saya mengetahui dari kejadian ini. Jadi pada saat hari Rabu jam 1 saya dihubungi oleh maminya Timi. Pada saat itu saya sedang meeting, jadi saya tidak mendengar suara handphone karena saya silent. Setelah saya dapat kabar, ternyata anak saya dipanggil oleh Tuhan. Ya, saya langsung berangkat ke Bali malam hari jam 11 malam. Nah, pada saat itu
Timi sudah dibawa ke rumah duka dan ternyata maminya Timi sudah membuat pernyataan bahwa kasus ini tidak akan dibawa ke polisian. Pada awalnya saya juga sudah mengikhlaskan Timi bahwa memang ini sudah rencana dari Tuhan bahwa Timi dipanggil terlebih dahulu. Oleh sebab itu saya juga tidak mempermasalahkan masalah itu dan saya juga sedang lagi berduka sekali. Saya tidak mengurusi masalah-masalah tersebut. Tapi seiringnya waktu di rumah duka, saya mendengar cerita dari teman-temannya Timi, mendengar dari keterangan dari kampus, dekan dan dari dosen-dosennya. Keterangan yang kalian dapat itu beritanya simpang siur, yaitu Timi jatuh dari lantai berapa. Baik, Pak Lukas. Baik, Pak Lukas, masih mendengar suara kami? Ya, Pak Lukas, apa yang disampaikan pihak kampus? Kenapa, Bu? Baik, Pak Lukas, bisa dilanjutkan kembali bagaimana kemudian temuan dari pihak keluarga terkait mungkin laporan dari dekan ataupun teman kuliah dari Timothy seperti apa sejauh ini, Pak Lukas? Jadi karena tidak jelasnya kronologi dari kejadian tersebut, saya melaporkan ke pihak kepolisian. Karena ada beberapa hal yang harus diluruskan. Pertama adalah anak saya tidak cacat mental. Anak saya memang punya gangguan pendengaran pada masa kecilnya, yaitu pada umur 3 tahun dia belum bisa berbicara. Nah, kita membawa dia ke dokter spesialis THT anak untuk diperiksa. Dan ternyata memang ada sumbatan kotoran-kotoran yang membuat dia tidak mendengar secara baik dan benar. Itu sehingga membuat dia susah berbicara. Yang kedua adalah anak saya sekolahkan di sekolah internasional karena saya ingin memberikan anak saya yang terbaik. Tapi malahan bahasa ibunya itu adalah bahasa Inggris. Sehingga untuk sosialisasi dia di masyarakat sekitar, dia untuk tidak begitu baik karena memang perbedaan bahasa yang tidak bisa diterima oleh lingkungan di sekitar dari rumah saya. Oleh sebab itu, kami sepakat, ya Bu. Baik Pak Lukas, lalu pada momen apa akhirnya Pak Lukas memutuskan untuk membawa kasus ini ke polisi? Ya karena pada saat itu tidak jelas untuk beritanya pertama. Kedua ada berita-berita yang di medsos itu yang tidak benar. Dan dari pernyataan dari pihak kampus pun yang kurang benar pernyataannya. Boleh saya jelaskan pernyataan di kampusnya tersebut? Boleh saya jelaskan? Ya, silakan Pak Lukas. Dari pihak kampus menjelaskan bahwa anak saya itu tidak ada dibully sebelum kejadian meninggal. Saya beritahukan, saya sudah konsultasi dengan kuasa hukum saya. Kasus bullying itu memang sangat susah dibuktikan, terutama yang kasus bullying yang verbal. Karena yang verbal itu pembuktiannya susah sekali, kecuali kalau memang bullyingnya itu adalah fisikal dan bullying yang ada di
media sosial. Itu sangat gampang sekali untuk dibuktikan. Seperti yang dari beberapa mahasiswa dari UNUD yang membuli anak saya setelah pasca kematiannya. Itu gampang dibuktikan. Baik. Kalau itu mau dibawa ke ranah hukum, itu gampang itu. Pidananya gampang. Baik. Gitu. Baik. Cuman saya tidak mengambil Terima langkah kasih. tersebut. Baik, terima kasih Pak Lukas atas penjelasannya. Saya mau menanyakan ke Mbak Hanifah. Ini tadi Pak Lukas mengatakan bahwa seringkali kekerasan verbal dalam lingkungan pendidikan yang kemudian diistilahkan dengan bullying itu tidak bisa dibuktikan. Seperti apa Mbak Hanifah melihatnya? Baik, sebelumnya saya ikut berduka cita kepada Pak Lukas. Semoga Pak Lukas diberikan keikhlasan. Jadi begini Mbak, kalau secara kriminologi sebetulnya kasus bullying itu kan bukan kasus yang baru ya. Sekian tahun kita pun mungkin juga pernah jadi korban bullying gitu ya. Nah yang disampaikan Pak Lukas tadi, kasus-kasus yang sudah dialami oleh Ananda tidak bisa dibuktikan. Sebetulnya kalau kita mau ngomongin jenis bullying itu kan ada 4. Yang pertama fisik, kalau fisik jelas ya kelihatan banget. Yang kedua verbal, yang susah dijelaskan. Yang ketiga ada non-verbal. Non-verbal itu gerakan-gerakan yang bikin kesel. Kayak gini nih. Nah gitu. Itu kan ngeselin banget ya, gitu. Terus gerakan-gerakan lain dengan menggunakan tangan atau yang lainnya. Yang keempat relasional. Relasional itu berarti membentuk kelompok untuk membenci salah satu orang. Jangan main sama malak misalnya kayak gitu. Itu kan ngeselin banget. Dan yang terakhir baru yang di era modern dengan bullying cyber. Bagaimana cara membuktikannya? Memang sulit karena tidak ada hal yang bisa ditunjukkan secara fisik. Tetapi sebetulnya bisa ditunjukkan dari pemeriksaan psikologis. Kalau yang kita tahu kan ada visum et repertum. Kalau sekarang ada visum lagi yaitu visum et psychiatricum. Sehingga bisa menunjukkan seberapa berat dia selama ini dalam tekanan oleh teman-temannya. Tapi ini yang belum disosialisasikan. Melalui apa? Pembuktian itu melalui apa? Apakah melalui laporan dari saksi-saksi atau seperti apa Mbak Hanifah? Ya, masalahnya adalah Mas, saksi itu menjadi susah karena zaman sekarang mereka memilih menjadi bystander, mereka hanya menjadi penonton. Anak-anak atau remaja zaman sekarang ketika ada yang dibully, mereka menganggap bahwa ini sesuatu yang biasa. Kalau kamu tersinggung berarti kamu baper gitu loh. Padahal masing-masing orang mempunyai karakter sendiri dan mempunyai karakter-karakter tertentu dalam menyelesaikan permasalahannya. Memiliki perasaan yang berbeda seperti itu ya, betul. Mbak Hanifah. Karena latar belakangnya berbeda, pengasuhannya berbeda, yang membentuk mental mereka berbeda. Nah ini membuat orang-orang menormalisasi ketika ada seseorang yang menjadi korban bully itu dia baper, dia dianggap dia cemen lah gitu ya. Padahal tidak ada yang salah dari seorang korban. Yang salah bagaimanapun juga tetap perilaku yang dilakukan oleh pelaku gitu loh. Ada masalah apa dengan pelaku ini? Walaupun pada umumnya kita mengetahui ya ada beberapa orang yang memang dianggap layak untuk dibully. Walaupun pada umumnya siapapun bisa kita bully. Orang yang cantik bisa kita bully, orang yang pintar bisa kita bully gitu ya. Apalagi orang-orang dengan kriteria khusus. Misalnya perempuan. Yang kedua dia nggak pede atau kuper. Terus orang dengan fisik-fisik tertentu. Berarti apalagi fisik yang Ananda, mengalami kekurangan fisik seperti itu yang kekurangan kemudian fisik, menjadi lebih terus mudah dibully. bahasa-bahasa yang berbeda. Misalnya aksen-aksen yang berbeda. Atau kondisi psikologi seseorang yang diketahui oleh teman-temannya. Artinya ada kegagalan sosial dalam memahami seseorang. Jadi nggak ada empati lagi, moralitasnya turun gitu ya. Kan kita tidak bisa menyalahkan. Nah, korban memang kondisinya seperti itu. Harusnya kan lingkungan yang mendukung. Harusnya kan institusi sekolah tadi atau kampus tadi yang bisa mendukung. Anak ini menjadi terlindungi dari bullying. Pak Tantan, harusnya lingkungan yang mendukung, lingkungan sosial. Ada kegagalan dari lingkungan kita ini memberikan support system mungkin dalam menarik ya tadi Bu Iva juga menyinggung satu kata kunci dalam yang kemudian akhirnya menghasilkan bullying adalah relasional. Nah, dalam konteks sosiologi, persoalan relasional itu persoalan hubungan siapa yang berkuasa, siapa yang dikuasai, atau ada lagi bahasanya itu hegemoni. Orang-orang memang kadang menikmati pada struktur dia sebagai penguasa. Dan, nah celakanya lagi, beberapa orang sangat suka juga menyanjung seseorang supaya dia dibuat berkuasa. Entah secara berkelompok, entah secara individu dan lain sebagainya.
Tapi kalau kita tarik lebih institusional ya, kadang-kadang juga ternyata ini pola relasi kuasa dan yang dikuasai itu terjadi juga dalam institusi pendidikan. Betapa berkuasanya seorang kepala sekolah untuk teman-teman dia sama guru misalnya. Betapa berkuasanya seorang dekan mungkin ya Bu Ipa ya gitu untuk para dosennya. Betapa berkuasanya seorang guru untuk di kelasnya dan seterusnya. Dan ternyata semua orang menikmati dalam kekuasaan itu. Senioritas bisa dibilang seperti itu. Ya, untuk di kalangan pelajarnya mungkin ya. Kalau senioritas kadang-kadang kan itu gapnya ada basis yang sifatnya cultural. Tapi kalau kekuasaan itu kan sifatnya bisa diberikan. Bisa jadi secara apapun dia mungkin junior. Tetapi karena dia kaya, dia cantik, dia ganteng, dia anaknya kepala sekolah, mungkin kan ada satu kasus yang itu ya. Sekali. Semuanya itu akhirnya diakumulasi, diagregasi menjadi bahan yang dia pakai untuk menghegemoni. Celakanya memang orang-orang menikmati hegemoni. Inilah yang kemudian dalam sosiologi itu disebut kritiknya sebagai defisit modal sosial. Kita sedang mengalami defisit modal sosial, di mana hal-hal yang sifatnya kepercayaan, penghormatan, ya, perasaan bahwa kita itu bisa berbeda tapi tidak perlu saling menjatuhkan, itu semua sudah meluruh sedemikian tajam dan cenderung menghilang. Defisit modal sosial. Mungkin kita akan dalami lebih lanjut terkait dengan istilah yang diberikan oleh Pak Tantan. Namun kita jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.